Hei, 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 hei. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar-kaburnya pagi yang sangat luar biasa ini? Ini sudah pertengahan daripada bulan November. Ini sangat cepat sekali ya, karena sudah tanggal 15 sekarang ini. Pagi yang sangat luar biasa ini, kita akan terus mendengarkan pandangan Ucok mengenai kebenaran daripada firman Tuhan, karena Ucok memandang satu kehidupan itu dari pandangan Tuhan itu sendiri, dan itu dituliskannya di firman-Nya ini. Nah, pagi yang sangat luar biasa ini kita masih meneruskan atas pandangan daripada laki-laki ataupun si Adam itu, ketika Tuhan itu memberikan yang paling mahal sekali buat dia, ataupun seorang perempuan yang dinamakan Hawa. Jadi kita akan mendengarkan daripada kata yang disampaikan oleh si Adam itu. Ketika dia melihat si Hawa, dia berkata seperti ini, "Mutiaraku," katanya, ataupun dia adalah mutiaraku, dia adalah yang sangat berharga buat diriku. Dia ini adalah satu hadiah yang paling priceless, ataupun yang paling termahal yang pernah Tuhan berikan kepada si Adam. Nah, oleh karena itu dijelaskan di sini sebelum kita mendengarkannya selanjutnya, bahwa di Matius itu pasal 7 ayat 6 dijelaskan di sini, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jadi dengan kata lain itu, daripada firman Tuhan yang patut untuk kita dengarkan ini di pasal 5 Efesus, bahwa ketika sesuatu itu diberikan yang tak ternilai harganya, itu harus dipelihara, itu harus dibangun. Atau dengan kata lain dari bahasa sononya itu, when God gave you the very priceless things, and you should cherish it, and you should nourish it, and you should building it up. Itulah atas pertanggungjawaban daripada seseorang yang sudah diberikan satu benda, ataupun suatu mutiara, ataupun satu barang yang mahal, ataupun berlian, ya harus dijagalah, harus dipakailah, harus dipergunakanlah. Nah, menjadi pertanyaan buat kita ini kan, ketika si Adam itu mendapatkan satu yang sangat priceless, yang sangat mahal buat dirinya, yaitu seorang perempuan. Jadi dijelaskan di sini tuh, dia pun juga harus bertanggung jawab penuh. Dengan kata lain, I will lay down my life to cherish that precious one. Jadi dengan kata lain, aku akan meletakkan hidupku untuk menjaga, memelihara, dan mencintai perempuan itu, ataupun barang yang sudah diberikan itu kepada dia. Ini benar teman-teman, bahwa yang diberikan oleh Tuhan itu tidak ternilai harganya. Dan juga ini adalah kehidupan. Ini adalah satu pasangan. Ini adalah satu teman. Nanti ini yang akan kita bahas pelan-pelan ya. Ini adalah satu teman hidup daripada si Adam itu. Si Hawa itu adalah teman hidupnya. Patut untuk kita pikirkan. Patut untuk kita membuat satu pertanyaan, dengan pertanyaan seperti begini.
bagaimana si Adam bisa ataupun mampu mencintai si Hawa. Karena dia pun juga harus tahu siapa si Hawa ini. Dia pun harus mengerti juga siapa si Hawa ini. Ketika dia tahu dan ketika dia mengerti, dia pun harus mencari tahu bagaimana caranya supaya dia bisa seirama, sejalan, sepikiran, senada. Walaupun kita kemarin itu didengarkan bahwa mereka pun menjadi satu tubuh, satu daging. Jadi apa yang diberikan oleh Tuhan ini tidak boleh dibuang manusia begitu saja. Tidak boleh disia-siakan, tidak boleh dianggap enteng, tidak boleh dibuat sebagai pelampiasan daripada satu keinginan. Nggak bisa, kawan. Dan itu tidak tepat. Nah, oleh karena itu, yang pertanyaan yang patut untuk kita tanyakan tadi itu bahwa bagaimanakah si Adam mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan kepadanya. Maka daripada itu ya, kalau kita boleh umpamakan ini sebagai seorang yang pencari harta karun kan. Jadi dijelaskan di sana itu, karena di mana hartamu berada, di situ juga lah hatimu berada. Jadi kalau adventure sekali sih, petualangan sekali sih kalau dilihat daripada orang pencari harta karun itu ya. Jadi dengan kata lain, dia membawa semuanya dan meninggalkan yang lama, dan dia menuju kepada di mana tempat harta karun itu, dan dia akan berusaha keras untuk mendapatkan itu. Dan ketika dia mendapatkan itu, dia pasti tinggal bersama-sama dengan harta karun itu. Demikian juga yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita di Kejadian pasal 2 kemarin itu ayat 24, di mana dikatakan di sana itu ketika si Adam melihat perempuan itu, dia pun membuat satu pernyataan, ini adalah tulang daripada tulangku, daging daripada dagingku. Dan di firman Tuhan itu dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Berarti ini sudah disatukan ya, berarti mereka sudah satu. Arti kata itu bahwa si Adam itu sudah menerima satu tanggung jawab yang sangat mulia sekali daripada Tuhan itu sendiri. Ialah, untuk mau mendapatkan istri kan, untuk mau mendapatkan pasangan hidup kan tidak semudah itu. Tidak sedangkan kita aja mau beli barang aja di pasar aja kan tidak asal ambil saja, karena ada pertimbangan dan juga ada pertanggungjawaban. Betul itu teman-teman. Andai kata ini diberikan kepadamu, cobalah kau dulu ya. Andai kata ini diberikan kepadamu, atau sudah diberikan kepadamu, apa pertanggungjawabanmu kepada Tuhan yang sudah memberikanmu? Atau apa pertanggungjawabanmu kepada sosial di bumi ini? Itu perlu kita tanyakan. Karena kalau kita mau melihat dalam skenario daripada dunia kita ini sangat memprihatinkan sekali. Jadi bagaimanakah seorang Adam menunjukkan cinta dan tanggung jawabnya kepada si Hawa itu? Kalau dalam pemikiranmu apa? Cukupkah dengan kata I love you, aku mencintaimu, tapi tidak melakukan apa arti daripada cinta kasih itu? Ada beberapa hal yang aku mau cerita di sini atas pandanganku sendiri. Ketika ini diberikan kepada aku sendiri, ini pandanganku ya, pandangan Ucok ya. Dimana ketika Tuhan itu memberikan satu yang paling berharga buat aku, ini aku harus bertanggung jawab. Perbedaannya kemarin yang kuceritakan kepada kita,
bahwa dulu aku sebelum mengenal Tuhan, pandangan aku itu terhadap perempuan hanya cuman pelampiasan saja. Tidak lebih dan tidak kurang. Habis manis, sepah dibuang. Itu pola pikir, itu pandangan yang kudapatkan daripada sistem dunia di zamanku itu. Dan aku pun juga tidak melihat bahwa pandangan itu tidak menghormati apa yang sudah diberikan oleh Tuhan itu kepada laki-laki. Jadi kupikir ya itulah, mau kuapain lagi kan? Karena aku sudah terbentuk akan hal itu. Tetapi tahun 84 ketika aku mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi karena aku sudah bertobat, dan aku menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi, pandangan aku itu terhadap perempuan sudah berbeda. Aku pernah cerita kepada kalian bahwa ketika aku sudah mengenal Tuhan, aku bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, aku tidak mau kawin lagi. Karena memang pemikiran aku kemarin itu tentang kawin, tidak ada komitmen, yang hanya ada cuman pelampiasan belaka, seks dan segala macam, dan kekasaran dan ugal-ugalan, sampai membuahkan korban-korban yang tidak sepantasnya, dan itu pun sangat menyakitkan diriku sendiri. Kupikir apakah ini sebenarnya yang pernikahan itu? Ya ternyata setelah aku ada di dalam Tuhan, aku memang mengatakan, Tuhan aku tidak mau lagi. Tetapi belakangan kulihat aku membutuhkannya, maka daripada itu ku mintalah pula kan. Oh iyalah, tak dapat awak sendiri yang hidup itu. Sedangkan Alkitab itu pun mengatakan tidak baik seorang laki-laki sendiri. Maka Tuhan pun memberikan si laki-laki itu seorang perempuan. Maka ku mintalah ini juga kepada Tuhan. Tuhan kasihlah aku kesempatan yang terakhir kali. Kali ini bantu aku ya, supaya ku nikmatin kehidupan yang sesungguhnya. Ini kan suatu keinginan yang mulia, ini suatu keinginan yang baik. Iyalah, jarang sekali lah kita mendengarkan ada seorang laki-laki mengatakan, aku nggak mau menikah. Ya itu pun dia pun mempunyai alasan-alasan tertentu, mungkin dia tidak mau bertanggung jawab, mungkin dia tidak mau pusing, mungkin dia macam-macam itu alasannya. Tetapi ditetapkan oleh Tuhan kepada umat manusia, terlebih-lebih kepada laki-laki, untuk mendapatkan pasangan hidup. Itu kita nggak bisa tolak, itu nggak bisa kita elak, terkecuali ada alasan tertentu yang benar-benar bisa memuliakan nama Tuhan. Laki-laki itu mengatakan, aku tidak mau beristri karena aku mau melayani Tuhan seumur hidupku. Bagus itu. Nah, kita lihat di sini kembali kita kepada pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan oleh si Adam untuk bertanggung jawab atas seorang Hawa yang sangat tidak ternilai harganya, sangat mulia sekali, sangat kudus sekali, sangat luar biasa sekali. Ya harusnya si Adam mengetahui tentang apa kebutuhan daripada si Hawa lah pula kan. Nah, beda keinginan, beda kebutuhan, beda pula kegemaran. Nah, ini agak tiga ini aku mau bercerita kepada kita. Nomor satu tadi itu adalah kebutuhannya. Apa sih sebenarnya kebutuhan seorang wanita, seorang perempuan, ataupun seorang istri? Betul itu kawan. Janganlah kita pula seperti apa yang dikatakan oleh dunia dan juga apa yang dikatakan oleh ada film di Filipina sana, bercerita dia, I love you 3 times a day katanya. Jadi dengan kata lain, aku mencintaimu 3 kali sehari. Udah kayak makan pagi aja, makan siang, makan malam. Jadi lihat pandangannya itu sudah tidak benar. I love you, tapi tidak menjadi nyata di dalam kehidupan daripada suatu hubungan itu, bahwa di sana ada cinta yang sungguh-sungguh. Betul itu teman-teman, memang perempuan sebenarnya menginginkan akan kata-kata itu. Dan apabila dinyatakan itu benar dan dilakukan, itu membuat satu kebahagiaan yang sangat luar biasa, suatu kehormatan yang sangat luar biasa bagi seorang perempuan.
Betul itu, makanya dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dan kasihilah istrimu tanpa kemunafikan. Kasihilah istrimu tanpa mendapatkan satu keegoisan saja, tetapi sungguh-sungguh mengasihi istrinya dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap hidupnya. Woi, paten men itu. Jadi bisa dibayangkan nggak kalau sampai ini terjadi dalam kehidupan si laki-laki mencintai seorang perempuan, itu pas. Ya janganlah pula seperti yang apa yang kita dengar-dengar di sini di zaman kita ini sekarang, yang ada yang namanya cinta monyet, ada yang dinamakannya cinta kucing, macam-macam itu. Ada lagi namanya cinta panas-panas tai ayam, yang begitu-gitu. Kalau yang dijelaskan di sini itu kan, ya kita lihat di bumi kita ini, itu cuman hanya sekedar ungkapan saja, ataupun untuk mendapatkan suatu hayalan, ataupun untuk mendapatkan suatu ketidakjujuran yang nggak sedap mendengarkannya itu. Tapi perempuan sangat membutuhkan kata-kata ini. I love you forever. Aku akan mencintaimu sampai selama-lamanya. Oh, betul itu pula kan? Karena memang kalau mau dilihat daripada pernyataan firman Tuhan itu, bahwa si Hawa itu sama si Adam itu adalah pemilik daripada suatu kehidupan yang kekal. Betul itu kawan. Jadi memang benar-benar nanti kita bahas itu tentang kehidupan itu ya. Yang jelas di sini tuh laki-laki harus mencintai perempuan itu, dan kalau boleh sesering mungkin disampaikan itu, dan juga sesering mungkin itu dihidupi. Bahwa kau mengatakan I love you, buktikan itu dalam kehidupanmu hari lepas hari. Kedua juga teman-teman, seperti apa yang sudah aku ceritakan tadi, bahwa kedua adalah apa kebutuhan, apa sebenarnya tanggung jawab daripada laki-laki itu untuk membuktikan bahwa dia mencintai seorang perempuan. Laki-laki pun juga sebenarnya harus sensitif dengan keinginan ataupun kesukaan daripada wanita. Apa itu sebenarnya keinginannya? Apa itu sebenarnya kesukaannya? Ini semuanya aku bercerita sama kita, bahwa teman-teman ini, karena ini pengalamanku, dan aku sudah menikah dengan perempuan yang terakhir ini selama 35 tahun. Ya nanti sepak terjangnya nanti aku ceritalah sama kita ya. Tetapi yang ku mau di sini itu atas berterima kasihnya si Adam, atas berterima kasihnya diriku sendiri setelah Tuhan itu memberikan teman hidup. Jadi yang kedua dijelaskan di sini kepada kita adalah apa sih kesukaannya? Kalau istriku ini kesukaannya itu adalah bunga. Ya kita jangan anggap enteng ya. Ini bunga yang ya beraneka sih ku kasih bunga sama dia. Ada yang kalau uangku agak kandas-kandas sedikit ya, aku belilah bunga-bunga mawar itu kan, ya cuma 3.000, ada yang 4.000, ada yang 10.000 lah. Aku belilah itu 10 kan, lumayan lah itu kan, atau 5. Yang penting ada aku bawa itu. Dan memang kebetulan pula di Filipina sana itu senang kalau ada simbol 3. Jadi kalau dikasih itu bunga mawar warna merah 3 pula lagi, itu artinya itu sudah ganda tanda cintanya itu kepada istri. Dan istriku itu walaupun capek dia kerja di rumah itu, semua memang dikerjakannya, begitu dia melihat aku pulang membawa bunga, walaupun tanganku sudah luka-luka, karena bunga itu kan bunga berduri, mawar berduri namanya. Aku bawa lah itu ke rumah dah. Kau bisa melihat betapa lebarnya senyumnya dia itu. Langsung dipeluknya aku, langsung diciumnya aku. Paten men. Ya ternyata ini adalah satu cara untuk membina, untuk
memelihara untuk membangun suatu romantika kasih yang sejujurnya kepada suami istri. Ya memang itu, walaupun itu sederhana dah, tapi kalau sudah banyak duitku, karena tak pala banyak kali lah dah, ku belilah pula itu bunga anggrek itu kan. Kalau bunga mawar ini kan sekali pakai sudah layu dia, tapi kalau bunga anggrek itu kan masih terus. Kadang-kadang kalau banyak uangku ya aku beli banyak. Memang harganya pun mati dibuatnya. Masa satu pohon bunga anggrek itu sampai 120 majang. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan aku pengen melihat istriku tuh tersenyum dengan kesukaannya yang kubawa sama dia. Tapi memang jujur dah teman-teman, nggak pernah aku bawa sama dia itu bunga bank itu, nggak pernah aku bawa itu, karena nggak punya bunga bank kan, uang apa pas-pasannya, cemana pula mau bawa bunga bank sama dia, dan belum tentu dia suka. Dan istriku ini memang nggak pala suka yang begitu-gitu. Yang penting bunga anggrek, bunga mawar yang sesungguhnya itu sudah cukup sederhana membuat dia tersenyum. Yang enakan dah kalau sudah istri itu tersenyum dengan senyumnya yang kita sukain, enak kali yang hidup itu. Nggak tahu lah. Ya janganlah pula bawa bunga bangkai kan bau kali itu. Nggak janganlah pula bawa bunga bakung, bunga bangkai, bunga yang paling dia sukain. Nah, pertanyaannya kita dah sekarang ini, kapan terakhir kali kau mengatakan kepada istrimu I love you? Dengan sungguh-sungguh, dengan lubuk hatimu yang disaksikan oleh Tuhan. Bukan dengan kemunafikan. Kapan terakhir kali kau memberikan bunga anggrek kepada istrimu? Perlunya itu dah bahwa nanti kita lihat pula nanti apa yang dilakukan oleh seorang perempuan, apa yang dilakukan oleh si Hawa untuk menyenangkan hati suaminya. Perlunya itu dah karena biar bagaimanapun juga mereka yang menjalani kehidupan itu, mereka harus membina satu sama yang lain. Dan yang terakhir kali teman-teman, oleh kasih ini, istriku tuh suka petualang ataupun adventuring. Ya ternyata dalam petualangan kami ini, kami suka begitu. Jadi dari tempat kami ini adalah tempat untuk beli kopi. Nah, beli kopi naik motor lah kami berdua itu kan, ya sekitar 30 menit lah dari rumah kami ke tempat beli kopi itu kan. Nah, sampai di sana memang itu tujuan kami. Tapi yang lucunya ini, begitu sudah selesai kami membeli kopi itu, masukkan di dalam trunk motor itu, mulailah kami berkarya. Ayo kita adventure katanya. Dia paling suka itu. Nah, yang dia paling suka itu berjalan bersama-sama dengan aku, kita mengarungi adventuring, petualangan itu. Udah, kalau sudah begitu ceritanya, aku bilang, matikan Google itu, mapnya itu. Nggak usah kita pakai, kita jalanin aja satu jalan. Memang tekadnya kami itu biasanya sampai malam kami baru pulang. Kami jalanin itu sampai menikmatin kehidupan, pemandangan, bukit-bukit, gunung-gunung, sampai pengalaman, sampai kampung-kampung kami lewatin itu dah dengan satu perasaan kesatuan hati kami, kesatuan kebersamaan kami, sepadannya kami untuk menikmatin perjalanan kehidupan adventuring itu. Nggak apalah dibutuhkan uang dah Yang penting ada uang bensin sudah, jalan aja. Nah, kadang-kadang memang suka kami itu, berjalan kami begitu ada warung, habislah kami berdua, kadang-kadang makan siang, cuma 25.000 cukup. Cukup! Jadi dengan kata lain, ya kami pacaran lagi lah, nghabiskan waktu kan. Terus habis itu, kalau ada waktu tertentu kami, agak lumayan kantongku kan, agak tebal sedikit. Pergilah kami ke tempat warung-warung yang mahal-mahal. Duduklah kami dengan pemandangan yang sangat eksotik sekali dan sangat romantik sekali, sangat. Kita tersenyum aja, kita menikmatin irama daripada alam itu sendiri, burung-burung yang ada di sana, dan juga kita melihat satu sama yang lain. Jadi bisa dibayangkan nggak perasaan itu menyatu.
Karena memang kami satu. Walaupun kami dua, tetapi kami satu. Jadi benar-benar teman-teman, kalau mau dilihat daripada kebenaran itu, bahwa apa yang disampaikan oleh si Adam itu, pandangannya terhadap perempuan itu, dia berkata, dia adalah mutiaraku, dialah adalah harta karunku, dia adalah seorang yang priceless in my life. Betul itu teman-teman. Aku mengucap syukur sama Tuhan, semuanya ini ku alamin, dan aku berterima kasih. Karena kalau kulihat daripada latar belakangku, siapa aku dengan pandanganku terhadap perempuan, kayaknya nggak bisa lagi kudapatkan akan hal ini. Tapi begitu Tuhan memberikan ini kepadaku, aku mau menikmatinya di dalam kehidupanku bersama-sama dengan istriku. Benar itu teman-teman. Nah, oleh karena itu, besok kita akan cerita lagi di hari Jumat. Dijelaskan di sini kepada kita bahwa si Hawa itu adalah teman hidup daripada si Adam. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan pandangan Ucok mengenai pandangan si Adam ini terhadap si Hawa. Harapannya juga ada perubahan nanti di dalam pandanganmu sebagai suami terhadap istrimu, bukan istri orang lain ya, bukan perempuan lainnya, terhadap istrimu sendiri. Mungkin sudah menikah kau lama, tetapi keharmonisan, kesatuan, perasaan, intonasi, keseiramaan daripada intun daripada hubungan kalian tidak bagus, belum ada yang terlambat. Ayo kita perbaikin, mulailah kita memulainya yang dengan benar. Karena memang nanti akan kita dengarkan dari pandangan firman Tuhan itu mengenai kehidupan laki-laki dan perempuan setelah Tuhan mempercayakan kehidupan itu kepada mereka berdua. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bermurah hati untuk mendengarkan pandangan Ucok ini. Dan ya, seperti biasanya, jangan lupa mensubscribe agar nanti kalian pun mendengarkan lebih banyak lagi pandangan-pandangan kebenaran daripada firman Tuhan itu tentang kehidupan moral kerohanian dan juga kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih banyak sudah bermurah hati untuk mendengarkannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas.